Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Nuraji, Irwan, Melisa, dan Raudatul Husna. Dalam video ini, kami akan membahas tentang metode An-Nasr. Adapun beberapa poinnya yang akan dibahas, yaitu yang pertama, asal mula dinamakan metode An-Nasr, yang kedua, cara mengajarkan metode An-Nasr, dan yang ketiga, pola metode An-Nasr. Yang pertama, asal mula dinamakan An-Nasr dan siapakah penemu metode An-Nasr? Asal mula dinamakan An-Nasr yaitu ditemukan oleh Ustadz Taufik, yakni pemilik Yayasan Pendidikan An-Nasr. Konsep metode An-Nasr adalah suatu cara menerjemahkan Al-Quran baik per kata maupun per ayat dengan teknik mengulang-ulang yang tidak menggunakan ilmu alat, yaitu nahwu dan shorof, sebagai pintu masuk untuk dapat menguasai terjemah Al-Quran. Pelaksanaan pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode Nasr di Madrasah Al-Quran An-Nasr merupakan langkah untuk menerapkan metode An-Nasr yang sudah ada lebih dahulu. Sedangkan dalam proses pembelajarannya sangat santai dan menyenangkan. Dipilihnya nama An-Nasr bagi metode terjemah Al-Quran ini adalah berdasarkan beberapa alasan, yaitu yang pertama, An-Nasr artinya pertolongan. Yang kedua, alasan dipilihnya nama An-Nasr berikutnya adalah sebagai bentuk harapan akan datangnya kejayaan dan kemenangan bagi umat Islam. Karena An-Nasr juga merupakan nama bagi surah ke-110 dari Al-Quran, yakni surah An-Nasr yang artinya pertolongan. Nama An-Nasr merupakan harapan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan bagi umat Islam atas para musuhnya. Berbondong-bondongnya umat Islam untuk masuk ke dalam Islam secara khafah, diampuninya dosa. Cara mengajarkan metode An-Nasr. Di antara cara mengajarkan metode An-Nasr ini yaitu guru membacakan Al-Quran dari ayat yang hendak dihafalkan artinya, kemudian murid disuruh menirukan. Hafalan arti dimulai dari surah Al-Fatihah dan doa-doa sholat, kemudian dilanjutkan dengan surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai dengan surah An-Naba sesuai urutan yang ada di buku panduan guru. Bila juz 30 sudah selesai, dilanjutkan pada juz 29, dimulai dari surah Al-Mulk, lalu surah Al-Qalam dan surah-surah berikutnya sampai surah Al-Mursalat. Pelajaran tentang nahwu cukup dipelajari oleh guru dan boleh disampaikan kepada murid di sela-sela pelajaran menghafal arti kemudian yang sudah dianggap mampu. Hafalan terbaiknya secara kelompok dengan satu orang pemandu. Pemandu adalah guru, atau bila kurang guru maka pemandu boleh sesama murid yang sudah diajari oleh guru. Metode An-Nasr ini sangat efektif apabila dipelajari tiap hari dengan cara bersama-sama. Namun bukan berarti orang tidak bisa belajar terjemah Al-Quran dengan pola-pola metode An-Nasr secara mandiri, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan. Maksud dari mandiri itu bukan berarti tanpa adanya guru pembimbing, tetapi guru tetap diperlukan. Hanya waktu pertemuan dengan guru itu tidak harus setiap hari, melainkan pada hari-hari tertentu yang sudah disepakati untuk menyetorkan hasil hafalan. Dan bagi yang belum paham cara membaca kata dengan cara putus-putus, harus dibacakan dulu oleh guru ayat atau surah yang hendak dihafalkan, baru kemudian dihafalkan sendiri. Pola metode An-Nasr. Cara menghafal arti dengan metode An-Nasr yaitu: yang pertama, pola 4-3-2-1, yaitu guru membaca satu mufradat beserta artinya sekali, lalu diturukan murid sebanyak 4 kali. Kemudian, guru membaca mufradat berikutnya sekali, lalu diturukan oleh murid 4 kali. Kemudian, guru membaca mufradat berikutnya sekali, lalu ditirukan oleh murid 4 kali. Cara ini berlaku sampai akhir ayat atau tanda wakaf yang diperbolehkan berhenti, sekitar 5-6 mufradat. Setelah sampai si akhir wakaf, maka tanpa bantuan guru, murid disuruh mengulang dari awal sampai akhir.
Masing-masing dibaca 3 kali sampai akhir ayat atau tanda wakaf. Kemudian, murid mengulang lagi dari awal sampai akhir. Masing-masing mufradat dibaca 2 kali. Dan yang terakhir, murid mengulang lagi dari awal sampai akhir. Masing-masing kali. Yang kedua, hafalan 1 juz. Apabila murid sudah hafal 1 juz, pola menghafal boleh sedikit berbeda, yaitu apabila satu mufradat dibacakan dan murid secara spontan menyebutkan artinya dengan benar, maka tidak perlu diulang lagi, cukup sekali itu saja, kemudian dilanjutkan kepada mufradat berikutnya. Yang ketiga, murid yang kesulitan dalam menghafal pada kondisi tertentu, misalnya murid masih kurang lancar dalam menyebut arti dari satu mufradat, maka mufradat beserta arti tersebut diulang lagi dengan jumlah tertentu, bisa 3 kali atau 2 kali, sampai benar-benar hafal. Keunggulan pola metode An-Nasr. Yang pertama, dapat belajar dan mendalami terjemah Al-Quran secara lebih intensif dengan metode An-Nasr. Yang kedua, dapat belajar bidang studi pelajaran umum secara efektif lewat metode pengajaran secara mandiri dan inovatif. Yang ketiga, pengajaran yang berbasis pada pengetahuan agama dan umum, akhlak, budaya, dan lingkungan hidup. Yang keempat, pola pengajaran dengan praktek dan aplikasi pemahaman terhadap pelajaran yang lebih banyak. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan metode An-Nasr ini.